Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahyuningsi dari kelas IPA B NPM 031. Nah, saya di sini akan mengenalkan materi tentang sistem tata surya. Nah, yang pertama di sini ada kompetensi dasar. Yang pertama itu ada menganalisis sistem tata surya, rotasi dan revolusi bumi, rotasi dan revolusi bulan, serta dampaknya bagi kehidupan di bumi. Kemudian menyajikan karya tentang dampak rotasi dan revolusi bumi dan bulan bagi kehidupan di bumi berdasarkan hasil pengamatan atau penelusuran dari berbagai sumber informasi. Nah, tujuan dari mempelajari materi ini yang pertama itu menganalisis definisi sistem tata surya, mengidentifikasi karakteristik matahari sebagai pusat tata surya, mendeskripsikan pengaruh radiasi matahari bagi kehidupan bumi, mendeskripsikan karakteristik planet-planet penyusun tata surya, menganalisis rotasi dan revolusi bumi serta rotasi dan revolusi bulan, dan mendeskripsikan gerak orbit pada tata surya. Nah, apa yang kalian ketahui tentang sistem tata surya? Nah, pengertiannya yaitu sistem tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang mengelilinginya. Tata surya terletak di dalam galaksi Bima Sakti. Galaksi merupakan kumpulan dari bintang, di mana bintang adalah benda langit yang memancarkan cahaya sendiri. Kemudian ada komponen tata surya. Yang pertama ada matahari, planet. Kemudian planet dibagi menjadi 8, yaitu planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kemudian ada benda langit lainnya seperti komet, satelit, bulan, asteroid, meteor, dan sabuk asteroid. Kemudian ada rotasi dan revolusi bumi. Rotasi bumi merupakan gerak bumi mengitari porosnya sendiri. Nah, gerak ini dengan arah negatif atau timur, yaitu dari barat ke timur. Apabila dilihat dari pesawat antariksa tepat di atas kutub utara, maka bumi berotasi berlawanan arah jarum jam atau arah negatif. Kemudian ada revolusi bumi, merupakan gerak bumi pada orbitnya mengelilingi matahari. Bidang orbit bumi mengelilingi matahari disebut dengan ekliptika. Kemudian ada rotasi dan revolusi bulan. Rotasi bulan merupakan gerak bulan yang berputar pada sumbernya. Kemudian ada revolusi bulan, adalah gerak bulan mengelilingi bumi. Nah, kemudian di sini ada gerak planet pada orbit tata surya. Nah, setiap planet mengitari matahari dalam sebuah lintasan elips disebut orbit planet. Orbit segenap planet hampir pada bidang yang sama. Johannes Kepler pada tahun 1571 sampai 1630 telah meneliti gerak planet-planet dalam mengelilingi matahari, kemudian merumuskan dalam hukum Kepler, di mana hukum ini dibagi menjadi 3, yaitu hukum Kepler 1, hukum Kepler 2, dan hukum Kepler 3. Nah, penerapan sistem tata surya dalam berbagai bidang antara lain yaitu ada bidang teknologi, bidang fisika, bidang kimia, dan bidang biologi. Nah, saya di sini akan menjelaskan salah satu bidangnya, yaitu bidang teknologi. Nah, bidang teknologi itu dalam menerapkan sistem tata surya, kita bisa menggunakan teknologi augmented reality. Pengertiannya yaitu
augmented reality merupakan jembatan antara dunia nyata dan dunia maya secara real time. Dalam mempelajari augmented reality akan dikenalkan dengan beberapa software yang biasa digunakan untuk memuat aplikasi augmented reality seperti ArtToolkit, FlarToolkit, Junaio, Intual, Diffusion Studio, OpenSpace 3D, dan Quarkom. Software-software ini adalah beberapa contoh software yang sering digunakan dalam pembuatan AR. Software-software tersebut ada yang diperuntukkan untuk komersil maupun non-komersil. Dalam pembuatan augmented reality, pembelajaran tata surya yang digunakan adalah ArtToolkit. Nah, kemudian software-software lain yang mendukung pembuatan aplikasi ini antara lain Unity 3D, Visual Basic 6.0, Autodesk 3D Studio Max 2013. Kemudian proses kerjanya yaitu pertama, user memperlihatkan sebuah gambar atau marker pada webcam yang digunakan sebagai konektor menuju dunia nyata. Kemudian gambar dan atau marker dikenal di dalam aliran video real time oleh webcam, sebuah objek 3D yang dihasilkan komputer kemudian dimunculkan pada gambar seperti yang terlihat dalam video yang diambil. Kemudian user dapat berinteraksi dengan objek 3D-nya secara real time dengan menggerakkan gambar atau marker di dunia nyata. Nah, tujuan pembuatan augmented reality yaitu untuk menampilkan objek planet yang berbentuk 3 dimensi dengan animasinya, serta menampilkan suara yang menggunakan bantuan marker yang dibuat sesuai dengan gambar planet-planetnya. Kemudian objek planet 3 dimensi serta animasinya dibuat menggunakan 3ds Max 2013 dan Unity 3D. Sedangkan AR sound digunakan dalam proses pembacaan marker, tes kamera, dan keseluruhan proses augmented reality serta objek dapat tampil pada kamera. Objek planet akan muncul sesuai dengan marker yang disorotkan ke arah kamera atau webcam dan ditampilkan dalam bentuk animasi 3 dimensi. Nah, kelebihan dari pembelajaran tata surya berbasis augmented reality adalah pengguna bisa mengetahui nama planet serta penjelasan planet dengan penampilan yang berbeda, karena tidak hanya ditampilkan secara teks atau objek 3 dimensi, namun ditampilkan dengan penjelasan suara. Nah, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.